Keputusan liburan ke Eropa awalnya hanya ingin menjadi jeda dari rutinitas yang padat dan sorotan publik yang tak pernah benar-benar reda. Mas Lindra, sebagai Bupati Tuban, ingin menghadiahkan waktu berkualitas untuk keluarganya setelah berbulan-bulan tenggelam dalam agenda pemerintahan. Tak banyak yang tahu, dalam rombongan itu ikut serta Niken Salindri, sosok muda yang belakangan sering terlihat dekat dengan keluarga Mas Lindra. Keberangkatan mereka dilakukan tanpa pengumuman resmi. Namun suasana hangat sudah terasa sejak langkah pertama di bandara. Niken terlihat sederhana namun anggun, menyapa ayah dan ibu Mas Lindra dengan penuh hormat. Tidak ada jarak canggung, justru keakraban yang mengalir alami, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Mas Lindra beberapa kali terlihat memperhatikan Niken, memastikan semuanya baik-baik saja. Bukan sikap berlebihan, hanya perhatian kecil yang sering luput dari kamera, tetapi tertangkap oleh mata orang-orang terdekat. Keluarga Mas Lindra pun menerima kehadiran Niken dengan senyum tulus. Tanpa disadari, beberapa foto di bandara diambil oleh penumpang lain. Tak ada pose khusus, hanya momen berjalan berdampingan. Foto itu kemudian tersebar perlahan di media sosial, memicu rasa penasaran banyak orang. Netizen mulai berspekulasi, siapa Niken dalam perjalanan keluarga itu? Mengapa ia terlihat begitu menyatu? Pertanyaan-pertanyaan itu bergulir cepat, meski belum ada satupun jawaban pasti. Di dalam pesawat, Niken duduk bersebelahan dengan ibu Mas Lindra, berbincang tentang budaya dan makanan Eropa. Mas Lindra sesekali ikut menimpali dengan tawa ringan. Suasana hangat itu menjadi awal cerita yang kelak membuat banyak orang ikut terbawa perasaan. Tak ada yang menyangka, liburan sederhana ini akan menjadi cerita besar yang menggugah harapan banyak hati. Paris menyambut mereka dengan langit cerah dan udara sejuk. Kota romantis itu seolah memperkuat suasana hangat yang sudah lebih dulu tumbuh di antara mereka. Hari pertama dihabiskan dengan berjalan santai, tanpa agenda padat, menikmati kota sebagai keluarga. Niken terlihat terpesona melihat Menara Eiffel untuk pertama kalinya. Matanya berbinar, dan spontan Mas Lindra mengabadikan momen itu dengan kamera ponselnya. Sebuah foto sederhana, tanpa filter berlebihan, namun penuh makna. Foto itu kemudian diunggah oleh salah satu anggota keluarga ke Instagram Story. Tak lama, tangkapan layar menyebar. Netizen mulai menyusun potongan cerita mereka sendiri. Caption singkat tanpa penjelasan justru membuat imajinasi publik semakin liar. Komentar berdatangan dengan cepat. Banyak yang memuji kecocokan mereka, menyebut aura tenang yang terpancar dari kebersamaan itu. Tidak sedikit yang menuliskan doa agar hubungan itu benar-benar menuju sesuatu yang lebih serius. Di tengah ramainya perhatian, Niken tetap tampil apa adanya. Ia memilih menikmati momen secara utuh, tertawa lepas bersama keluarga Mas Lindra, mencoba kuliner lokal, dan berbagi cerita masa kecil. Mas Lindra, yang biasanya tegas dan penuh wibawa, tampak lebih rileks. Ia bukan bupati di Paris, melainkan seorang pria yang sedang menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekatnya. Paris tak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga latar awal tumbuhnya harapan publik yang semakin sulit dibendung. Perjalanan berlanjut ke Amsterdam, kota yang menawarkan ketenangan berbeda. Kanal-kanal yang tenang dan jalur sepeda yang rapi membuat suasana terasa lebih intim. Disinilah kedekatan Niken dan keluarga Mas Lindra semakin terlihat jelas. Mereka bersepeda bersama di pagi hari. Niken sempat kesulitan menjaga keseimbangan, dan Mas Lindra dengan sigap membantunya. Momen sederhana itu tertangkap kamera secara candid oleh adik Mas Lindra. Foto tersebut diunggah tanpa maksud apapun, namun efeknya luar biasa. Dalam hitungan jam, foto itu menjadi perbincangan hangat. Netizen merasa melihat ketulusan, bukan pencitraan. Banyak yang menuliskan bahwa kebersamaan itu terlihat alami, jauh dari kesan dibuat-buat. Komentar, semoga berjodoh, mulai mendominasi, seolah menjadi doa kolektif. Niken sendiri tampak nyaman. Ia tak berusaha mencuri perhatian, justru lebih sering berada di samping ibu Mas Lindra, membantu dan mendengarkan cerita-cerita keluarga. Mas Lindra menyadari sorotan publik semakin besar, namun ia memilih tetap fokus pada kebersamaan. Ia percaya, hal baik tak perlu disembunyikan, tapi juga tak perlu diumbar berlebihan. Amsterdam menjadi saksi bahwa keakraban yang tulus tak bisa disembunyikan terlalu lama. Swiss menjadi destinasi berikutnya, menghadirkan pemandangan pegunungan bersalju yang menenangkan. Udara dingin justru membuat kebersamaan terasa semakin hangat. Mereka menginap di sebuah chalet sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota.
Di depan calet itu, sebuah foto keluarga diambil. Niken berdiri di tengah, dekat dengan ibu Maslindra. Tidak ada pose dramatis, hanya senyum-senyum tulus yang sulit disangkal maknanya. Foto tersebut menjadi viral paling besar selama perjalanan. Banyak netizen merasa ini bukan sekadar liburan, melainkan pengenalan secara halus kepada publik. Kolom komentar dipenuhi doa, tak ada hujatan, tak ada gosip kasar. Sebuah pemandangan langka di media sosial yang biasanya keras. Niken sempat membaca komentar-komentar itu. Ia tersenyum, bukan karena merasa diglorifikasi, melainkan karena merasa didoakan oleh begitu banyak orang yang bahkan tak ia kenal. Maslindra memilih tetap tenang. Ia percaya, jika sesuatu memang baik, waktu akan membuktikannya tanpa perlu penjelasan panjang. Di antara dinginnya Swiss dan hangatnya doa netizen, cerita mereka semakin dalam dan bermakna. Italia menyambut mereka dengan warna-warna kota tua yang hangat dan sejarah yang terasa hidup di setiap sudut jalan. Berbeda dengan Paris yang romantis dan Swiss yang tenang, Italia menghadirkan suasana penuh tawa dan keakraban. Niken tampak menikmati setiap langkah, menyusuri jalan berbatu sambil sesekali berhenti mengagumi bangunan bersejarah. Maslindra terlihat lebih banyak diam, namun justru dari sikap itulah perhatian kecilnya terlihat. Ia memastikan Niken tidak tertinggal, menawarkan minuman hangat, dan menyesuaikan langkahnya dengan ritme Niken. Hal-hal sederhana yang bagi keluarga menjadi tanda kepedulian yang tulus. Salah satu foto yang diunggah adalah foto hitam putih di depan bangunan tua. Niken dan Maslindra berdiri berdampingan, tidak terlalu dekat namun jelas satu arah. Tanpa caption, foto itu justru berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Netizen kembali bereaksi. Banyak yang menuliskan bahwa kebersamaan mereka terlihat dewasa dan menenangkan. Tidak ada kesan pamer, hanya kebahagiaan yang tenang. Di sela makan malam keluarga, pembicaraan ringan mengalir tentang masa depan, impian, dan nilai hidup. Niken lebih banyak mendengarkan, namun sesekali menyampaikan pendapat dengan tenang dan penuh sopan. Keluarga Maslindra terlihat nyaman dengan kehadiran Niken. Senyum ibu Maslindra yang sering tertangkap kamera menjadi simbol penerimaan yang tak perlu dijelaskan. Italia menjadi tempat di mana kebersamaan itu terasa semakin dalam, meski tanpa satu pun pernyataan resmi. Hari berikutnya, sebuah unggahan tak terduga membuat media sosial berguncang. Foto keluarga lengkap dengan latar kota Eropa, Niken berada di antara mereka, mengenakan busana senada dengan Maslindra. Bukan foto formal, namun terasa sangat bermakna. Dalam hitungan menit, unggahan itu menyebar luas. Berbagai akun gosip hingga penggemar ikut membagikannya. Namun yang mengejutkan, mayoritas komentar dipenuhi doa dan dukungan. Banyak yang menilai, jarang ada sosok publik yang membawa aura setenang ini. Netizen merasa tidak sedang melihat sensasi, melainkan kisah kebersamaan yang jujur. Niken memilih tidak berkomentar apapun. Ia tetap mengunggah potret pemandangan, secangkir kopi, dan langit sore. Kesederhanaan itu justru semakin membuat publik simpati. Maslindra juga tetap pada sikapnya. Tidak menghindar, tidak pula menanggapi berlebihan. Diamnya menjadi bentuk kedewasaan yang jarang ditemui. Di balik layar, keluarga saling berbincang tentang dampak unggahan tersebut. Namun semua sepakat, selama niatnya baik, tak ada yang perlu ditakuti. Foto itu menjadi titik puncak kehebohan, sekaligus bukti bahwa kebersamaan tulus selalu menemukan jalannya sendiri. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan lebih privat. Namun meski tak banyak unggahan, perhatian publik tak juga mereda. Setiap aktivitas kecil selalu menjadi bahan perbincangan. Netizen dari berbagai kalangan menyuarakan hal yang sama, harapan. Doa agar kebersamaan itu tidak berhenti di liburan semata. Banyak yang menulis bahwa mereka melihat Niken bukan sekadar tamu, melainkan calon bagian dari keluarga. Penilaian itu lahir dari gestur kecil, tatapan, dan keakraban yang terlihat alami. Niken sempat terdiam membaca komentar-komentar tersebut. Ada rasa haru, ada pula rasa tanggung jawab. Ia menyadari, doa sebanyak ini bukan hal sepele. Maslindra pun memahami beban sorotan itu. Namun ia memilih untuk tidak membiarkan opini publik mengatur langkahnya. Ia percaya, segala sesuatu harus berjalan sesuai waktunya. Keluarga tetap menjaga suasana hangat, saling mengingatkan agar tetap rendah hati dan tidak terlena oleh perhatian. Bab ini bukan tentang foto atau unggahan, melainkan tentang doa-doa tulus yang mengalir dari ribuan hati. Menjelang akhir liburan, mereka kembali ke Paris untuk transit sebelum pulang ke Indonesia.
Suasana terasa berbeda, lebih tenang, lebih reflektif. Niken duduk di kafe kecil, memandangi jalanan Paris sambil memikirkan perjalanan yang telah dilalui. Liburan ini memberinya lebih dari sekadar pengalaman wisata. Mas Lindra duduk tak jauh darinya. Percakapan mereka sederhana, namun bermakna. Tentang tanggung jawab, tentang keluarga, dan tentang menjaga kepercayaan banyak orang. Tak ada janji yang diucapkan. Namun kesepahaman tumbuh tanpa perlu kata-kata. Sebuah foto terakhir diunggah, berlatar langit Paris sore hari. Captionnya singkat, "Terima kasih untuk semua doa." Netizen kembali bereaksi, kali ini dengan lebih banyak rasa haru. Banyak yang merasa dilibatkan secara emosional. Paris menjadi penutup perjalanan yang tak hanya meninggalkan jejak foto, tetapi juga kesan mendalam. Kepulangan ke tanah air disambut dengan rutinitas yang kembali padat. Mas Lindra kembali menjalankan tugas sebagai bupati, Niken kembali dengan aktivitasnya. Namun cerita liburan Eropa itu belum usai di hati publik. Setiap kemunculan mereka, sekecil apapun, selalu dikaitkan dengan kebersamaan tersebut. Niken tetap bersikap tenang. Ia tidak menghindar, namun juga tidak memanfaatkan sorotan itu. Sikap inilah yang membuat banyak orang semakin menghormatinya. Mas Lindra tetap fokus pada pekerjaannya, namun sesekali senyum tipis muncul saat membaca pesan dukungan dari masyarakat. Keduanya seolah sepakat menjaga ruang pribadi, tanpa menutup diri sepenuhnya dari publik. Kisah ini perlahan berubah dari sensasi menjadi inspirasi tentang kedewasaan dan ketulusan. Cerita ini bukan tentang pengumuman besar atau kepastian instan. Ini adalah kisah tentang kebersamaan yang tumbuh secara alami di tengah sorotan. Niken Salindri dan Mas Lindra telah menunjukkan bahwa hubungan yang baik tak perlu dipaksakan untuk dibuktikan. Netizen mungkin belum mendapatkan jawaban pasti, namun mereka telah melihat sesuatu yang jarang, ketenangan, saling menghormati, dan kehangatan keluarga. Doa-doa masih terus mengalir, tanpa tuntutan, tanpa tekanan. Dan jika suatu hari kisah ini berlanjut ke bab berikutnya dalam kehidupan nyata, banyak orang siap menyambutnya dengan senyum. Untuk saat ini, cerita ini cukup berakhir dengan satu harapan yang sama dari ribuan suara. Semoga jika memang sejalan, benar-benar berjodoh. Eropa itu belum sepenuhnya mereda. Di Tuban, beberapa warga mulai membicarakan kisah tersebut dengan nada yang lebih lembut, bukan sebagai gosip, melainkan sebagai cerita kebahagiaan. Banyak yang merasa bangga melihat pemimpinnya tampil apa adanya, tanpa jarak berlebihan dengan kehidupan pribadi. Niken kembali menjalani aktivitasnya dengan sikap rendah hati. Ia tetap hadir di beberapa acara, menyapa orang-orang dengan senyum yang sama seperti sebelum sorotan besar itu datang. Namun kini, setiap langkahnya seolah membawa harapan banyak orang. Mas Lindra pun mulai merasakan perubahan kecil di sekitarnya. Senyum warga yang lebih hangat, candaan ringan dari rekan kerja, dan doa-doa tulus yang disampaikan secara langsung. Semua itu datang tanpa diminta. Meski demikian, keduanya sepakat untuk tetap menjaga batas. Tidak tergesa, tidak pula menjauh. Hubungan mereka berjalan dalam ritme yang tenang dan penuh pertimbangan. Keluarga Mas Lindra terus menjadi ruang aman. Di sanalah percakapan-percakapan penting berlangsung, jauh dari kamera dan sorotan. Bab ini menjadi gambaran bahwa setelah viral, yang tersisa bukanlah sensasi, melainkan tanggung jawab untuk tetap bersikap bijak. Dan di balik semua itu, keheningan justru memperdalam makna kebersamaan. Sebuah acara resmi di Tuban mempertemukan mereka kembali di hadapan publik. Tidak ada pengumuman khusus, namun kehadiran Niken yang duduk bersama keluarga Mas Lindra tak luput dari perhatian. Kamera-kamera menangkap momen sederhana, senyum, anggukan, dan percakapan singkat. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat banyak orang terharu. Netizen kembali bereaksi, namun kali ini dengan nada yang lebih dewasa. Tidak menuntut, hanya mendoakan. Banyak yang menuliskan bahwa mereka terlihat semakin matang. Niken tampil tenang, tidak berusaha mencuri sorotan. Ia hadir sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai bagian dari cerita viral. Mas Lindra pun menjalani perannya dengan penuh wibawa. Namun siapapun yang memperhatikan dengan saksama bisa melihat sisi lembut yang tak berubah. Acara itu berakhir tanpa sensasi, namun meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Bab ini menegaskan bahwa kedewasaan seringkali lebih kuat daripada pengumuman besar. Di balik layar, percakapan keluarga menjadi semakin bermakna. Tidak ada tekanan, hanya pertanyaan-pertanyaan jujur tentang kesiapan, nilai hidup, dan arah masa depan.
Niken mendengarkan dengan penuh hormat. Ia memahami bahwa kebersamaan bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang kesiapan mental dan tanggung jawab. Mas Lindra menyadari bahwa setiap langkahnya membawa konsekuensi. Namun ia juga percaya, hidup tidak bisa dijalani sepenuhnya dengan perhitungan dingin. Malam-malam panjang diisi dengan refleksi. Tidak ada keputusan mendadak, hanya pemahaman yang tumbuh perlahan. Keluarga memilih memberi ruang, bukan mendorong. Sikap itulah yang membuat semuanya terasa lebih manusiawi. Bab ini adalah tentang dialog sunyi yang jarang terlihat publik, namun justru menentukan arah cerita. Dan di sanalah, ketulusan diuji tanpa perlu sorotan. Satu unggahan sederhana kembali muncul di media sosial. Bukan foto bersama, melainkan kalimat singkat tentang rasa syukur dan doa. Namun publik memahami arah pesannya. Komentar kembali mengalir, namun kali ini lebih tenang. Seolah semua sepakat untuk memberi waktu. Niken menutup ponselnya dengan senyum kecil. Ia merasa dikelilingi oleh banyak doa yang tulus, sesuatu yang tidak semua orang beruntung memilikinya. Mas Lindra membaca unggahan itu dengan perasaan yang sama. Ia memahami bahwa kata-kata sederhana seringkali membawa makna paling dalam. Hari itu berlalu tanpa hiruk-pikuk, namun justru ketenangan itulah yang terasa paling berharga. Bab ini mengajarkan bahwa keheningan bisa menjadi bentuk komunikasi yang paling jujur, dan bahwa tidak semua kisah harus dibagikan secara gamblang. Cerita ini belum mencapai akhir yang pasti, dan mungkin memang tidak perlu, karena hidup bukan tentang penutupan cerita yang sempurna, melainkan tentang proses yang dijalani dengan niat baik. Niken Salindri dan Mas Lindra telah menunjukkan bahwa kebersamaan bisa dijalani tanpa drama, tanpa paksaan, dan tanpa janji yang diumbar. Netizen pun perlahan memahami bahwa doa lebih indah daripada tuntutan, dan harapan lebih tulus ketika tidak dipaksakan. Apapun kelanjutan kisah ini, ia telah menjadi pengingat bahwa ketulusan masih ada di tengah dunia yang gemar sensasi. Dan jika suatu hari takdir membawa mereka ke satu titik yang sama, cerita ini akan dikenang sebagai awal yang tenang namun bermakna. Untuk sekarang, biarlah cerita ini berakhir dengan satu kalimat yang tetap menggema di hati banyak orang. Semoga jika sejalan, benar-benar berjodoh.